pastikan sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 3 Mei, hari Minggu, jam 11 malam. Ini masih belum berubah, KTP-nya masih di Dukcapil itu masih Katolik. Yayasan kami yang mengeluarkan, saya akan diminta keterangan juga karena ada sertifikat itu. Tapi masalah itu bukan masalah mencabut keislamannya, itu kan bukan administrasi, Mbak. Kalau dokter Katolik itu Islam, dia nggak butuh pengakuan, buktikan aja dia Islam. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula? Mungkin itulah peribahasa yang paling pas menggambarkan posisi Richard Lee saat ini. Bagaimana tidak? Di tengah kondisinya yang kini masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya, ujian demi ujian seolah datang tanpa henti menghampiri. Belum selesai menghadapi persoalan hukum yang menyeret namanya, kini polemik baru kembali muncul dan sukses menyita perhatian publik. Ya, baru-baru ini, pendakwah Hani Kristianto resmi mengumumkan penarikan sertifikat mualaf milik Richard Lee. Langkah tegas tersebut disebut diambil setelah sosok dokter kecantikan itu kembali menjadi sorotan terkait status keyakinannya. Salah satu poin utama yang menjadi dasar keputusan itu adalah dugaan penggunaan dokumen yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. Secara eksklusif bersama cumi-cumi.com, Hani menjelaskan secara detail alasannya mencabut sertifikat tersebut. Sertifikat itu saya cabut ketika awalnya saya melihat satu video bahwa pengacaranya yang baru yang botak-botak itu mengatakan kita ada bukti Richard Lee masuk Islam 5 Ramadan 5 Maret 2025. Nah, ini adalah bukti yang akan kita konstruksikan untuk membuat laporan polisi. Melaporkan orang, ya dalam hal ini doktif lah, gitu orangnya. Ya. Terus saya melihat, loh, kok ini sertifikat mualaf malah dibuat jadi bahan laporan hukum, gitu kan? Karena fungsi sertifikat itu 3. Yang pertama, harus segera secepatnya digunakan untuk merubah kolom agama di KTP. Ketika kita mengaku sudah menikah pun kita harus merubah KTP jadi sudah menikah kan. Nah, ketika Anda sudah berubah agama, ya harus segera dirubah juga. Karena itu berbahaya kalau agama nggak dirubah, ketika meninggal nanti akan dimakamkan sesuai dengan apa yang tertulis di KTP. Dan banyak terjadi mualaf dimakamkan bukan dengan cara Islam, tapi cara non-Muslim sesuai KTP-nya. Makanya itu ada sertifikat. Makanya daripada sertifikat ini tidak digunakan, jelas kan setahun lebih nggak digunakan, dan apalagi sampai digunakan untuk sebagai bahan saling menyerang di polisi dari bukti hukum, maka saya putuskan saya cabut aja sertifikatnya supaya tidak bisa digunakan untuk itu, karena kalau enggak kita nanti kebawa-bawa juga. Tak cukup sampai di situ, ada satu alasan lain yang juga disebut menjadi pertimbangan Hani Kristianto mengambil langkah tegas tersebut. Ia dikabarkan tak ingin persoalan hukum yang kini menyeret nama Richard Lee ikut membawa nama yayasan yang ia dirikan ke dalam pusaran kontroversi. Seperti diketahui, surat pernyataan memeluk agama Islam itu sebelumnya diterbitkan oleh yayasan milik Hani, yakni Mu'alaf Center Ikhlas Indonesia. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa pada Rabu 5 Maret 2025, Richard Lee resmi menjadi mu'alaf dari keyakinan sebelumnya, yakni Katolik. Tak hanya itu, dalam sertifikat tersebut juga tercantum foto Richard Lee beserta nama sejumlah saksi yang ikut hadir dalam prosesi tersebut, di antaranya Felix Yao dan Dennis Lim. Yayasan kami yang mengeluarkan, saya akan diminta keterangan juga karena ada sertifikat itu. Nah, tapi masalah itu bukan masalah mencabut keislamannya, itu kan bukan administrasi, Mbak. Ya, ketika kita dicabut dari KK, kita bikin KK baru. Kan gitu, bukan mencabut kewarganegaraan. Itulah alasan saya kenapa mencabut sertifikatnya. Saya jelas tidak mencabut Islamnya dia, memang saya Allah. Hidayah itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik saya. Jadi masalah dia Islam nggak bukan, ya urusan dia. Kita doakan dapat hidayah, urusan dia soal iman dia. Dia ngaku Islam, ya dia masih Islam. Kalau mulutnya ngaku Islam. Masalah dia meninggalkan sholat, dia nggak sholat Jumat, dia tidak melakukan kewajiban secara muslim, itu urusan dia dengan Allah.
Tapi saya sertifikat karena saya mengeluarkan dari yayasan saya tidak mau ini digunakan untuk saling menyerang. Dan saya juga merasa kok udah setahun lebih nggak dirubah KTP-nya ya, buat apa lagi ada sertifikat ini? Kami nggak mau jadi bolak-balik ke Polda, bolak-balik ke pengadilan kalau ini dipakai jadi barang bukti. Kalau status keimanan itu kan Nabi SAW bilang apa? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bahkan coba saya tanya, Abu Janda, agamanya apa? Kan dia ngaku Islam. Walaupun statement dia malah menyerang Islam. Apakah saya mengatakan dia kafir? Gitu. Terus ada itu Mama Gufron, nama Poli itu, yang bisa bahasa Suryani, ngaku Islam. Apakah kita dibilang kafir? Kan enggak. Bukti seseorang masuk Islam adalah menurut Islam dan pernyataannya sendiri, saya Islam, saya bukan. Itu mulutnya sendiri yang ngomong. Malah sekarang dipelintir beritanya seolah-olah saya cabut karena dugem, karena nggak ada urusannya. Mau dugem kek, mau maksiat kek, mau mabok kek, itu nggak ada urusannya dengan pencabutan sertifikat dan status keislaman dia. Di balik tekadnya yang sudah bulat mencabut sertifikat tersebut, Hani Kristianto rupanya masih menyimpan rasa kecewa yang cukup mendalam terhadap Richard Lee. Kekecewaan itu disebut muncul karena ia menilai ada sejumlah hal yang tak berjalan sesuai harapan setelah proses mualaf tersebut berlangsung. Bahkan, Hani Kristianto secara terang-terangan mengaku mulai meragukan keseriusan sang dokter. Menurutnya, sejak memutuskan menjadi mualaf hingga saat ini, status agama Richard Lee dalam data administrasi negara disebut masih tercatat sebagai Katolik dan belum berubah menjadi Islam. Lantas, apa komentar Doktif menyikapi hal tersebut? Jadi begini ya, gini. Banyak pendapat di masyarakat, ya biarin aja. Banyak kok yang muslim nggak sholat, nggak puasa. Bukan itu guys, poinnya. Ya, poinnya yang Doktif tegaskan di sini, dia mempermainkan agama. Seperti itu. Dia mau sholat kek, puasa enggak kek, silahkan, itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi ngapain dia pindah ke agama Islam, tapi tidak pernah menjalankan kewajiban itu? Kan mana ada, dia tertariknya dari Islam itu apa? Tertariknya dia untuk mu'alaf itu apa? Ya, dugaannya Doktif ya untuk menarik simpati, untuk membohongi kalian semua. Dan sekarang strateginya yang dilakukan, dia akan meminta istrinya untuk berpura-pura menjadi mu'alaf. Ya, itu dari pernyataan Kohani sendiri. Jadi meminta tolong kepada Kohani, bisa nggak kalau istri saya ya pura-pura menjadi mu'alaf juga. Layak nggak sih seperti itu? Saya pastikan sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 3 Mei, hari Minggu, jam 11 malam. Ini masih belum berubah, KTP-nya masih di Dukcapil itu masih Katolik. Kalau orang yang nggak bisa bikin KTP karena kendala yang susah, kita bisa maklumi. Tapi ini kan sertifikat udah setahun lebih kok belum dirubah juga jadi Islam. Sebelum akhirnya memutuskan mencabut sertifikat mualaf milik Richard Lee, Hani Kristianto mengaku tak mengambil langkah itu secara tergesa-gesa. Ia menyebut telah lebih dulu berkoordinasi dengan sejumlah orang terdekat sang dokter. Salah satu sosok yang ikut diajak berdiskusi adalah Dery Sulaiman, yang kala itu diketahui berperan sebagai pembimbing dalam prosesi syahadat Richard Lee. Lewat penjelasannya, Hani Kristianto menegaskan bahwa langkah yang ia tempuh bukan keputusan mendadak ataupun emosional. Semua disebut telah melalui pertimbangan matang serta komunikasi dengan pihak-pihak yang mengetahui proses awal perpindahan keyakinan sang dokter. Baru bel-belan, baru selesai bel-belan. Nggak ada masalah. Baru coba nanti wawancara Bang Dery Sulaiman, baru ngobrol. Masalah sertifikat ini, saya ngobrol sama gurunya langsung ya, sama Bang Dery. Gitu. Jadi, membahas dengan Bang Dery, Bang saya nggak mau ini dipakai untuk bertikai, untuk bahan. Saya cabut sertifikatnya aja dengan tujuan mudah-mudahan tidak lagi terjadi laporan polisi mengenai status keislaman. Karena urusan hukumnya masih banyak. Kalau urusan mu'alaf, masalah iman, secara hukum ya, hukum dunia yang dihadapi itu kan bukan masalah. Beresin aja dulu masalah yang masih depan mata. Apalagi orang yang masih dalam tahanan di Polda Metro. Masa iya satu belum selesai nambah perkara baru laporan. Mau bikin berapa puluh laporan? Mau melawan berapa orang, mau menambah lawan lagi berapa banyak, buat apa?
Kalau Dr. Richard Lee itu Islam, dia nggak butuh pengakuan, buktikan aja dia Islam. Gampang kan? Coba bagaimana membuktikan saya seorang muslim? Saya ini DKM masjid, saya pengurus masjid, saya sering di masjid, ada tandanya saya di masjid, ada kegiatan saya mensyahadatkan orang, ada kegiatan saya berdakwah, kelihatan saya ini muslim. Tanpa harus minta pengakuan. Nah, itu lakukan itu aja. Dulu bahkan juga ada kok, saya merusak Islam dari dalam, terserah. Karena kata-kata orang itu tidak sama sekali mempengaruhi penilaian Allah terhadap saya. Terlepas dari polemik soal agama yang kini ramai diperbincangkan, Richard Lee juga masih harus menghadapi proses hukum atas laporan yang dilayangkan oleh Doktiv. Hingga saat ini, perkara tersebut disebut masih terus berjalan dan belum menemui babak akhir. Drama perseteruan keduanya pun tampaknya masih jauh dari kata usai. Bahkan, tensi konflik ini kembali memanas pada Kamis kemarin. Saat itu, Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan, namun justru disebut tidak hadir sesuai agenda yang telah ditentukan. Muncul dugaan bahwa sang dokter merasa sedikit terganggu dengan kehadiran Doktiv yang terus datang mengawal jalannya laporan yang ia buat. Iya, kalau sebenarnya ya ini saya mau bilang bahwa dengan Samira sering datang ke sini memotret gitu kan, lalu membuat konten mengomentari, itu kan membuat orang jadi tidak nyaman. Gitu. Kalau dia percaya ini sudah ditangani oleh penyidik, ya serahkan saja proses yang sudah dilakukan. Dengan setiap saat datang ke sini ya gimana ya, orang akhirnya klien kami mau diperiksa, dia melihat gerakannya Samira, ya ujung-ujung nanti dibuat konten lagi. Yang jelas kalau dari Doktiv udah pasti memang laporannya Doktiv, karena dia tersangka DRL diduga sudah memfitnah Doktiv terang-terangan, mengatakan bahwa Doktiv menggunakan stafnya dia untuk menjatuhkan nama dia. Ya, itu adalah fitnah. Pasti kita pengen tekan ekspresinya, Mengedepankan estetika Doktiv sampaikan. jelas tadi mendengarkan Yang sangat keji. Ya, dan sekarang saatnya dia mempertanggungjawabkan itu semua dalam kondisi dia sedang berada di dalam tahanan, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak berani menghadapi, Doktiv kali ini menggunakan busana oranye, ya. Jadi di sini Doktiv bilang semangat korsa, ya, semangat solidaritas, ya, Doktiv, supaya kamu nggak malu, karena selama ini kan kamu sering banget menjelekkan Doktiv, menyerang Doktiv melalui akun-akun buzzer receh kamu. Doktiv hadapi kamu dengan baju yang sama. Jadi kamu yang memfitnah Doktiv, kamu yang mencemarkan nama baik Doktiv, pertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ya, jangan karena dulu selama kamu masih di luar petentang-petenteng menggunakan akun-akun buzzer, sekarang di dalam kamu ketakutan untuk berhadapan dengan Doktiv. Itulah mental-mental.